Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui berpikir saat dia dengan tidak sabar membuka gulungan kedua itu. Resep pil roh konsentrasi. Pil ini memungkinkan praktisi menggandakan kecepatan latihan mereka hanya dalam 12 jam. Yang terpenting, pil ini tidak memiliki batasan apapun. Setiap pil memungkinkan para praktisi menjalani latihan selama 2 hari dalam rentang 1 hari, yang cukup untuk menentang aturan alam. Kita harus tahu bahwa para kultivator biasanya menyerap ki spiritual dari langit dan bumi dengan memadamkan esensi ke dalam tubuh, daging dan tulang, saluran energi 8 pembuluh dan meridian, serta organ. Namun, kecepatan dan masa penyerapan aura langit dan bumi bagi setiap orang berbeda-beda. Beberapa mungkin cepat dan beberapa mungkin lambat selama pelatihan. Mereka yang memiliki persepsi tinggi akan mampu menyerap esensi lebih cepat dan dengan kualitas yang lebih murni. Namun, mereka dengan persepsi rendah hanya dapat menyerap esensi lebih lambat dan dengan kualitas rendah, sehingga memperpanjang waktu latihan mereka. Jika persepsi seseorang rendah, seseorang mungkin dapat menginvestasikan lebih banyak waktu untuk mencapai dan mengumpulkan kualitas yang lebih murni dan lebih banyak daripada yang lain. King Sui langsung merasa gembira. Orang lain mungkin memanfaatkan pil ini untuk menggandakan kecepatan latihan mereka, tetapi waktu yang mereka habiskan dalam sehari hanya setara dengan waktu 2 hari. King Sui, bagaimanapun, berbeda dari mereka karena dia memiliki alam valet jade immortal. Jika pil konsentrasi roh mengizinkannya, King Sui akan dapat menentang keseimbangan alam. Dia sudah melampaui waktu aslinya dengan 15 kali lipat. Kali ini, dia bisa menggandakan jumlah itu 30 kali lipat. 1 hari akan sama dengan 1 bulan. King Sui bersemangat hanya karena memikirkan konsep konyol ini. Hei, orang tua, karena tingkat keberhasilan pil jenis ini sangat rendah, apakah obat ini akan didistribusikan ke seluruh daratan? King Sui merasa bahwa meskipun pil itu berharga, itu masih memiliki kesuksesan pemurnian yang rendah. Ada banyak barang berharga di daratan, serta banyak orang kaya yang membelinya. Tidak mengherankan jika pil yang dapat melipat gandakan atau melipat gandakan kecepatan akan tersedia di pasaran, apalagi yang dapat menggandakan kecepatan pelatihan. Ya, meskipun berharga, kamu dapat menemukannya di daratan, tetapi persediaannya cepat habis. Dulu, aku biasa berlatih pemurnian menggunakan pil ini, hanya berhasil 1 atau 2 kali dari 100 percobaan. Setelah beberapa saat, aku belajar untuk membawa bahan-bahan itu ke sekte pil medis, dan menukarnya dengan pil, ucap Chang Wuya tertawa saat dia mengenang. King Sui sekarang mengerti mengapa akan ada martial king yang relatif muda. Jika seorang pria berusia 40 tahun berlatih selama 30 tahun, tetapi dalam rentang tahun-tahun itu dia mampu mengonsumsi pil yang dapat melipat gandakan efek pil konsentrasi roh, maka dia sudah menyelesaikan hampir 200 tahun pelatihan. Dia pikir dia bisa menentang tatanan alam hanya dengan memperoleh alam valet jade immortal, tetapi tampaknya King Sui tidak memiliki cukup pandangan dan perspektif dunia. Resep ini memungkinkan dia untuk melihat dunia dalam aspek yang lebih luas. Tapi orang tua, bukankah itu berarti sekte pil medis yang Anda sebutkan itu memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi dalam menyempurnakan pil konsentrasi roh? Tanya King Sui. King Sui merasa bahwa pekerjaan utama sekte pil medis adalah tentang memurnikan pil. Yah, sekte pil medis adalah faksi besar di benua Green Cloud, sebanding dengan istana surgawi. Mereka terkenal dengan pil obat mereka, meskipun pekerjaan mereka berkisar pada pil penyulingan. Juga, mereka tidak berpartisipasi dalam masalah antar faksi. Seperti kita orang tua, sekte pil medis tersembunyi dengan baik di dalam benua Green Cloud, jawab Chang Wuya sambil merenung sejenak. Pil konsentrasi roh yang mereka sempurnakan, seperti yang ada di tanganmu,
memiliki tingkat keberhasilan sekitar 50%. Pada dasarnya, di antara 2 kali pemurnian, kamu akan berhasil setidaknya sekali, ucap orang tua itu menambahkan penjelasannya. Akhirnya, King Sui dapat mempelajari tentang sisi kuat dari pil obat hari ini. Tidak ada keraguan mengatakan bahwa sekte pil medis disembunyikan di bagian yang lebih dalam dari benua itu. Lagi pula, menjadi faksi besar dengan banyak pil obat, lawan yang kuat pasti ada. Tapi Tuan Tua, teknik pemurnian obat yang telah aku pelajari sepertinya tidak benar, ucap King Sui berpikir keras sebelum dia bertanya pada Chang Wuya. Chang Wuya menanggapi King Sui setelah dia memikirkannya dan berkata, aku bisa menuntunmu untuk mencoba. Terima kasih banyak Tuan Tua, ucap King Sui menunjukkan rasa terima kasihnya terhadap Chang Wuya. Ketika King Sui kembali ke tempatnya, dia membaca resep pil binatang dan pil konsentrasi roh berulang kali. Saat dia berpikir untuk memurnikan pil besok, dia menjadi bersemangat. Dia bertanya-tanya apakah tingkat keberhasilan pemurniannya akan sama seperti sebelumnya. Api primordial dan kuali baja emasnya seharusnya sedikit lebih baik daripada sekte pil medis. King Sui merasa bahwa keterampilan pemurniannya tidak bisa lebih buruk dari orang lain. Saat ini, ketika King Sui melihat lukisan gambar wanita cantik di alam valet jade immortal, dia teringat akan nyonya istana Misty Hall yang misterius itu. Tidak peduli di mana dia berada, King Sui sering secara tidak sengaja mendengar percakapan nyonya istana dari Misty Hall. Kata-katanya menakjubkan dan menyanjung, saling bertukar dengan luar biasa. Kedatangan Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli telah menjadi topik diskusi, tetapi yang mengejutkan King Sui adalah bahwa Chang Hai Mingyue lebih rendah dari Nyonya Istana di Aula Berkabut. Nyonya Istana Aula Berkabut selalu mengenakan kerudung dan hanya menampakkan sepasang mata dengan keindahan yang tak tertandingi. Sikap luar biasa namun dingin yang dirumorkan itu hanya meningkatkan kecantikan misteriusnya. Tapi ada juga rumor tentang bekas luka yang mengerikan atau tanda lahir di wajah Nyonya Istana dari Misty Hall, dan itulah alasan mengapa dia tidak menunjukkan wajahnya kepada siapapun. Akibatnya, kebanyakan orang mengira bahwa Chang Hai Mingyue adalah yang paling sempurna. Huoyun Liuli dan Gong Sun Jianwu yang mengenakan kerudung menjadi 2 wanita paling memikat di Istana Surgawi. Banyak orang yang menebak-nebak adanya bekas luka di wajah Huoyun Liuli, tapi itu hanya sekedar diskusi. Tetap saja, tubuh dan sikap yang sempurna itu, terutama mata erotis yang bisa melembutkan hati siapapun, tidak akan bisa kalah dari Chang Hai Mingyue sedikit pun. Setiap kali King Sui memikirkannya, dia ingin melihat Nyonya Istana Aula Berkabut, wanita yang telah menjadi topik bagi banyak orang. Tapi dia malu bertanya pada kedua wanita itu tentang dia. Pada akhirnya, dia menyerah memikirkan keinginan untuk melihat istana Nyonya dari Aula Berkabut, atau disebut Misty Hall. Bahkan jika dia bisa pergi dan melihatnya, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu 2 bulan telah berlalu, dan saat ini, tersisa 1 bulan lagi untuk akhir tahun. Pada saat ini, King Sui sedang mempraktikkan latihan pagi hariannya di aula umum. Orang luar tidak tahu apa perbedaan tinju King Sui, Tai Chi, namun King Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah mengalami perubahan besar jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu. Dengan efek pil konsentrasi roh, dia menghabiskan total 2 bulan, yang setara dengan sekitar 5 tahun di ranah spesialnya dalam kultivasi yang sulit. Itu wajar jika dia meningkat. Teknik penguatan kunonya telah mencapai siklus ke-99 dan memberinya peningkatan kekuatan yang besar. Namun, dia masih menunggu percikan wawasan itu untuk menerobos. Langkah klutmisnya, langkah roh bebas, dan seni pedang istana surgawi telah mencapai puncak alam leluhur. Alasan mengapa belum mencapai alam kebenaran adalah karena King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempraktikkan teknik lainnya. Tidak hanya itu, King Sui benar-benar tercengang oleh efek pil pemusatan roh yang menentang surga. Ketika dia tidak berada di ranah spasial, King Sui akan mendengarkan bimbingan para tetua istana sambil juga mempraktikkan wawasan bentuk harimau yang dia peroleh dari monumen batu.
Tidak hanya itu, ada dua ukiran yang menurut King Sui sangat kuat. Monumen itu adalah beruang yang bersandar di pohon dan beruang raksasa mengguncang pegunungan. Dia bisa merasakan bahwa gerakan dan energi di dalamnya adalah letusan dari potensi tersembunyi seseorang, secara instan menyebabkan kekuatan seseorang meroket, mengejutkan lawan dan mendapatkan kemenangan. Pada saat ini, King Sui sedang berlatih tinju tai chi di lapangan umum, gerakannya selancar air. Kedua sumber ki digabungkan menjadi satu, mengalir dengan lancar di tubuhnya, namun dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keadaan air yang mengalir itu terasa sangat mistis karena menarik perhatian orang lain di alun-alun. Hanya ketika King Sui menyelesaikan serangkaian gerakan tai chi barulah mereka yang tersesat dalam pengamatan mereka terbangun. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar tepat ketika King Sui menarik kembali tangannya. "Kamu adalah King Sui." King Sui tidak menjawab sampai dia benar-benar menarik tangannya. Menatap ke depan, dia melihat seorang pria muda yang sangat tampan berdiri sekitar 2 meter darinya. Pada saat yang sama, seorang pemuda kurus berdiri di sampingnya, tanpa sadar pemuda kurus itu seperti anjing peliharaannya. Mata pemuda tampan itu penuh dengan kepercayaan diri dan kebanggaan saat dia menatap dengan jijik pada King Sui. King Sui dapat merasakan bahwa orang yang berdiri di hadapannya memiliki tingkat kultivasi di tingkat kedua Raja Bela Diri, atau Martial King, dan fluktuasi energi dari tubuhnya berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan Gongsun Jianwu. "Kamu siapa dan perlu apa?" ucap King Sui bertanya dengan santai. Meskipun King Sui tidak tahu latar belakang pria itu, dia tahu bahwa dari tingkat kultivasinya bahwa tidak mungkin orang ini berasal dari Star Moon Hall. "Nama keluargaku Song, King Sui, aku ingin merayu Chang Hai Mingyue," ucapnya tersenyum santai. Pria tampan bermarga Song tersenyum pada King Sui, senyumnya dipenuhi dengan kepercayaan diri. King Sui tercengang, meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Chang Hai Mingyue, tapi mereka tidak mempunyai hubungan asmara yang jelas. Dia memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang dia suka, dan King Sui tidak bisa mengendalikannya. Cinta tidak bisa dipaksakan. Namun, pria di depannya memberi King Sui perasaan aneh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia hanya merasa kesal saat melihatnya. "Aku ingin kamu meninggalkannya. Beritahu saya apa yang Anda inginkan asal Anda meninggalkannya," ucap pemuda tampan bermarga Song dengan nada sombong. Dia seharusnya tampil sangat mengesankan seperti burung merak yang tampan. Saat King Sui mendengar nada pemuda yang memerintah ini, ekspresinya berubah suram saat alisnya berkerut. Mengapa dia ingin dia meninggalkannya? Dia belum pernah melihat Chang Hai Mingyue maupun Huo Yun Liu Li selama lebih dari sebulan. "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan," ucap King Sui bersiap untuk pergi setelah berbicara. Namun, dia menemukan jalannya dihalangi oleh pemuda kurus itu. "Kakak seniorku Song tidak pernah mengizinkan kamu untuk pergi dari sini. Hei, bocah, kau lebih baik tinggalkan saudari Mingyue," ucap si kurus tersenyum. Senyuman licik bersinar di mata pemuda kurus itu saat dia melirik King Sui. "Wah, itu murid utama dari Stardai Hall, Song Lang," ucap seseorang berseru. "Wow, bukankah itu King Sui dari Star Moon Hall kita?" Beberapa wanita dari Star Moon Hall bersorak. "Apakah menurutmu Song Lang lebih kuat atau King Sui kita?" ucap wanita lain terkikik. "Senior Song sangat tampan. Kamu punya payudara besar, tapi tidak punya otak. Mengapa Anda mendukung pria lain yang bukan dari aula kita?" ucap seorang pria muda berteriak. "Apakah kamu benar-benar bodoh?" Fitur senior Song jauh lebih halus. Dia pria yang ingin dinikahi semua wanita. "Bagaimanapun, bisakah orang-orang di Star Moon Hall dianggap laki-laki?" ucap wanita sebelumnya membalas. "Dasar pelacur, aku akan ke kamarmu malam ini untuk menidurimu dan memberitahumu kekuatan pria sejati. Masuk ke kamarku, datanglah jika kamu berani. Aku akan memotong hal menyedihkan yang kamu sebut burung kecil," ucap wanita itu tersenyum jahat. Pria tampan bermarga Song tersenyum lebih lebar ketika dia mendengar diskusi orang banyak.
Senyumannya memancarkan kecemerlangan yang membuat banyak wanita terpesona. King Sui, kami mendukungmu. Hancurkan Song Lang itu. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, yang pasti suaranya laki-laki. Hancurkan Song Lang. Teriak suara pria setelah suara pria tadi terdengar. King Sui tersenyum pahit. Tampaknya ucapan wanita sebelumnya tentang bisakah pria di Star Moon Hall dianggap pria mengejutkan orang-orang di Star Moon Hall. King Sui menatap Song Lang yang ada di depannya. Tidak ada kemarahan bahkan setelah dia mendengar kata-kata orang banyak, hanya senyum cemerlang yang tidak berubah. King Sui merasa jijik dengan senyumnya itu. King Sui tahu apa yang dirasakan Song Lang sekarang. Baginya, semua bakat ini hanya biasa-biasa saja. Setelah mencapai level kultivasinya, semua orang ini hanyalah semut. Bagaimana dia bisa tersinggung oleh kata-kata serangga? Minggir, ucap King Sui berbicara dengan lembut saat dia berjalan ke depan. Orang kurus itu secara tidak sadar terhuyung mundur oleh aura yang dipancarkan King Sui. Apakah kamu berniat untuk bersembunyi? Bagaimana kalau kita sedikit melakukan permainan? Jika kau menang, Changhai Mingyue milik Anda, tetapi jika kau kalah, kau harus meninggalkannya, ucap Song Lang masih tersenyum saat dia berbicara. King Sui merasakan api menyala hanya dari mendengarkan Song Lang. Dia berhenti, dan menoleh untuk melihat pria elegan yang masih tersenyum itu. Nada suaranya memerintah namun datar pada saat yang sama. Ini membuat King Sui kesal tanpa akhir. Wanita bukanlah objek yang bisa dibuat taruhan begitu saja oleh siapapun, jawab King Sui padanya dengan nada yang sama datarnya, tapi kata-katanya cukup untuk mencekik seseorang sampai mati. Ekspresi Song Lang sedikit berubah. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Bahkan di dalam keluarganya, dia dimanjakan karena dia adalah kandidat potensial penting di masa depan yang akan mengambil alih Stardai Hall dan tetua klan Song. Dia ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang cerah di depannya saat dia dilahirkan. Selain dikaruniai bakat alami, dia memiliki kekuatan yang memenuhi harapan banyak orang dengan bantuan pil obat langka dan mahal dalam jumlah besar. Dimasukkan ke mulut badai pada usia dini memungkinkannya untuk belajar bagaimana hidup dengan cara yang lebih baik. Meskipun ada banyak orang yang membantunya dalam kegelapan, kemampuan Song Lang sendiri tidak dapat disangkal. Wow, King Sui di Star Moon Hall kami adalah yang terbaik. Apa yang dia katakannya itu tepat, ucap seorang pria berkata dengan gembira. Luar biasa, saya menyukainya. Saya telah memutuskan untuk mengizinkan dia merayu saya, ucap salah satu wanita paling jelek dalam sekelompok wanita. Dia memandang King Sui dengan kegilaan di matanya. Semua orang di sekitarnya hampir muntah. Pemuda memang pemuda, sangat impulsif. Ekspresi Song Lang telah kembali normal. Sikap yang dia pakai adalah seolah-olah dia tidak ingin menurunkan dirinya ke level junior dan membantah. King Sui berdiri di sana sambil tersenyum. Aura dari pegunungan yang tak tergoyahkan, itu menghibur semua orang dengan apa yang baru saja dikatakan Song Lang. Bagaimanapun, King Sui tampaknya lebih halus dan sedikit berpengalaman darinya. Ini adalah pemahaman yang dimiliki King Sui tentang kehidupan setelah dia mencapai kondisi mental pegunungan yang tak tergoyahkan. Itu seperti mimpi, namun juga seperti kenangan. Ilusi dan realistis, bukan hanya imajinasi kosong. Ini juga alasan mengapa dia bisa masuk ke kondisi mental pegunungan tak tergoyahkan. Dia tahu apa yang direncanakan orang seperti ini. Dia tidak menginginkan apapun selain memaksa King Sui untuk pergi melalui kekuatannya, dan pamer untuk mengalahkan King Sui. Pada akhirnya, dia hanya ingin lebih dekat dengan Changhai Mingyue dengan menginjak pundak King Sui. King Sui paling membenci orang seperti ini. Impulsif. Jika kau menyukai seseorang maka kejar dia. Tahukah kau bahwa menggunakan batu loncatan membuatmu tampak seperti orang bodoh di depan wanita? Akan sangat memalukan bagimu tidak bisa berhasil bahkan dengan metode seperti ini, ucap King Sui santai. Haha, mereka akan bertarung. King Sui. Biarkan Stardai Hall mengetahui perasaan tidak diperlakukan seperti pria, ucap seorang pemuda berteriak.
Setelah hening beberapa saat, suara lain terdengar, pukul dia, King Sui. Biarkan dia gagal menjadi laki-laki. Nona Liuli berkata bahwa kamu adalah tunangan Ming Yue, jadi aku datang mencarimu, ucap Song Lang sekali lagi memasang senyumannya yang seringan awan. Oh, meski kau tahu bahwa dia tunanganku, kau tetap datang mencariku, berarti kau memang ingin mencari gara-gara denganku, ucap King Sui menerima petunjuk dari kata-kata Song Lang, yang berarti Shanghai Ming Yue menolak orang ini. Orang-orang dari sekte besar sangat aneh. Sama seperti di Istana Surgawi, jika Song Lang hanya mengganggu Shanghai Ming Yue, biasanya tidak ada yang akan ikut campur selama dia tidak melewati batas dengan seorang senior. Mengejar kebahagiaan sendiri di dunia 9 benua adalah hal yang sakral, tapi tentunya kehormatan harus diperhatikan. Sama seperti si King Zuang dari kota 100 Miles, jika ingin merebut seorang wanita dengan mengalahkan tunangannya, seseorang tetap harus membuat wanita itu menyukainya. Atau semuanya akan sia-sia. Sama seperti sekarang, bahkan jika Song Lang mengalahkan King Sui karena dia adalah tunangan dari Shanghai Ming Yue, dia masih perlu membuat Shanghai Ming Yue jatuh cinta padanya setelah itu. Atau itu akan tetap tidak ada harapan. Dia bisa merebut dengan paksa, tetapi orang di belakang Shanghai Ming Yue tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Kata-kata King Sui masih membuat orang-orang di bawah, terutama orang-orang dari Star Moon Hall, bersorak. Itu diucapkan terlalu bagus. Dasar bajingan, kau pasti sudah bosan hidup untuk berbicara dengan senior Song seperti ini, ucap pria kurus yang dipaksa menghilang ke latar belakang oleh King Sui tidak bisa melupakan penghinaan itu. Selama senior Songnya ada di sana, dia tidak takut pada King Sui. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata kasar seperti ini, dan itu adalah tugasnya untuk mengatakan kata-kata kasar seperti ini. King Sui memandangi pria kurus itu. Auranya tiba-tiba terpicu, membuat iris matanya menjadi merah dan mengerikan seolah-olah pisau menusuk mata pria kurus yang bertingkah tinggi dan perkasa. Seluruh aura King Sui meningkat tajam pada saat itu, mengejutkan kerumunan. Pria kurus itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan menutupi matanya yang meneteskan air mata di seluruh wajahnya. Rasa sakit tertusuk jarum membuatnya berteriak tak terkendali. Untuk apa kau pamer? Kau hanya seekor anjing, ucap King Sui datar. Aura King Sui mereda lagi. Itu masih sedikit disempurnakan dengan misteri yang mendalam, dan sedikit tentang seorang veteran yang telah melalui banyak hal, dan juga sedikit keburukan pada laki-laki. Namun, tidak ada yang bisa melupakan aura yang luar biasa yang meledak dalam sekejap. Aku telah meremehkanmu, King Sui. Tantanganku tetap sama, yang kalah meninggalkan Ming Yue, ucap Song Lang. Mata Song Lang dipenuhi dengan tekad yang kuat. Kau tadi memanggil dia Ming Yue, ucap King Sui memberi Song Lang tatapan tajam. Kenapa? Apa kau tidak suka aku memanggilnya Ming Yue? Lalu apakah aku harus meminta maaf padanya? Aku tidak akan membiarkan seseorang menindas orang-orangku, ucap Song Lang tidak mendengar kata-kata King Sui secara mendalam, tetapi dia melihat King Sui dengan niat untuk bertarung dan dengan sengaja mempersulitnya. Hanya karena dia tunanganku, kau menggunakan ini sebagai alasan bodoh untuk menantangku. Aku menantangmu, siapapun yang menang, dapatkan semua properti klan Song. Apakah kau menerimanya? Ucap King Sui berkata meskipun Song Lang tetap diam. Wanita bukanlah objek, mereka bukanlah sesuatu yang bisa direnggut dengan paksa. Aku akan menggunakan hati tulusku untuk melindungi wanitaku. Apakah kau pikir kau akan memiliki seorang wanita hanya dengan mengandalkan kekuatan bela dirimu? Kata-kata King Sui ringan tetapi mereka masuk ke telinga semua orang. Mereka bahkan membangkitkan sorak-sorai dari para wanita dan masuk jauh ke dalam hati para pria dari Star Moon Hall. Song Lang menjadi pucat kali ini. Dia tahu bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap King Sui, dan membiarkan dia memberi label buruk padanya. Tatapan dari para wanita telah berubah dari kagum menjadi jijik. Martabat yang mereka miliki di dalamnya yang diprovokasi oleh King Sui berubah menjadi air limbah terhadap Song Lang.
Ada kilatan niat membunuh di mata Song Lang. Aku menantangmu, ucap Song Lang berteriak dengan serius tanpa alasan. Aku tidak tertarik, ucap King Sui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tetapi ekspresi wajahnya agak kesal. Apakah kau laki-laki? Di mana tongkat kerasmu dan dua bolamu? Ucap Song Lang terlalu marah sehingga kata-kata buruk meledak darinya. Aku sangat yakin, tetapi aku tahu kau tidak punya nyali, ucap King Sui memprovokasinya dengan senyum penuh ejekan. Kaulah yang tidak punya nyali. Dasar bangsat, aku akan membunuhmu hari ini, ucap Song Lang sangat kesal, terpancing emosi oleh King Sui. Penonton tertawa terbahak-bahak. Tantangan King Sui dan Song Lang hanya menemukan masalah untuk diri mereka sendiri. Dia telah melalui terlalu banyak situasi seperti ini di dunia sebelumnya, jadi dia berkata tanpa berpikir. Song Lang sangat marah, dia sangat ingin memukul King Sui dengan amarahnya. King Sui dengan hati-hati memandang Song Lang yang sedang melaju ke arahnya. Meskipun dia telah membunuh tetua dari Sekte Pedang Abadi, mereka hanya Martial King kelas 1 sementara Song Lang adalah Martial King kelas 2. Penting untuk mengetahui bahwa satu tingkat perbedaan dalam kelas Martial King dapat menciptakan celah yang sangat besar. King Sui secara otomatis meningkatkan sirkulasi teknik penguatan kuno ke batasnya, dia mengepalkan tinjunya dan menyembunyikan semua kekuatannya. Aura Ki dari Song Lang meningkat dalam sekejap ketika dia berlari ke depan, dan itu memaksa orang lain untuk mundur 3 meter. Ketika dia hanya sekitar 5 meter dari King Sui, sosoknya tiba-tiba dipercepat. King Sui melihat bahwa langkah Klutmisnya telah mencapai tingkat kematangan tertentu. Sayangnya itu hanya di tahap kesempurnaan leluhur. Meskipun kecepatannya pasti cepat, itu hampir tidak mencapai King Sui dengan pukulan yang keras. King Sui merasakan kekuatan dalam pukulan itu, dan tahu dia tidak menginvestasikan semua kekuatannya. Dia juga tidak menggunakan teknik tebasan petir surgawi, maka King Sui dengan aneh mundur selangkah. Langkah yang diambilnya tampak sederhana namun mendalam. Bersamaan dengan itu, bahu yang berkedip dengan sepak terjang dan telapak tangan belakang dilakukan dengan satu langkah ke depan. Tinju Tai Chi berkedip. King Sui hanya mengetahui versi sederhana dari 24 gerakan Tai Chi, dan gerakan terbaik di antara itu adalah serangan tunggal Tai Chi, yang telah dilatih King Sui sampai tingkat keakraban tertentu. Wush! Buak! King Sui tidak mengerahkan banyak kekuatan, tetapi Song Lang didorong mundur setengah langkah dengan dampak yang membosankan. Matanya tiba-tiba berubah tajam, dan menyerang dada King Sui dengan tinju yang keras. King Sui merasakan kekuatan yang lebih besar dari pukulannya kali ini, dan memperhatikan fluoresensi mengalir di tinjunya dengan kekuatan kekerasan yang beredar. Tebasan petir surgawi. King Sui tidak yakin tinju apa yang dilakukan lawan, tetapi merasakan ki yang cepat dan tajam dalam pukulan itu. Udara tajam dalam pukulan itu seolah-olah bisa mengiris seseorang. Ketajaman emas. Bisakah teknik tinjunya atau teknik bela diri dikaitkan dengan elemen logam? Saat King Sui berspekulasi, dia menggunakan Tai Chi-nya ke arah Song Lang, dalam prosesnya menyerang titik vital di pergelangan tangannya. Setiap tinju Tai Chi dari alam kabur, bahkan jika tidak dieksekusi dan bermanuver dengan terampil dan alami, berada pada ranah kemahiran tertentu. Itu adalah kesalahan di pihak Song Lang untuk bertarung melawan tinju dan teknik bela diri King Sui. Menerima tinju dari King Sui di pergelangan tangannya, membuatnya mati rasa tanpa henti, dan dia didorong sejauh 2 meter oleh penggunaan kekuatan King Sui yang lembut. Kali ini, Song Lang berhenti di jalurnya dan mulai menatap King Sui dengan tatapan aneh. Dia melepaskan ikat pinggangnya, atau lebih tepatnya, cambuk, mengguncangnya dengan kuat, dan kain satin yang membungkusnya terlepas. King Sui menjadi sedikit linglung. Sebuah tabung berlubang dengan kait perak berkilauan mengeluarkan suara angin dan petir saat digunakan. Itu adalah cambuk haus darah guntur, tubuh putih keperakan yang mengeluarkan bau pembunuh dan haus darah. "Tunjukkan senjatamu," teriak Song Lang mengertak. Dia tahu itu tidak akan menguntungkan melawan King Sui tanpa senjata. King Sui tidak berencana untuk mengekspos dirinya secara terang-terangan.
Namun sekarang dia dipaksa ke dalam situasi ini, sebenarnya dia tidak ingin membuang waktu dengan Song Lang ini. Selain itu, ada banyak orang di kerumunan ini yang tahu Song Lang ada di sini untuk merebut wanitanya. Kau yakin ingin serius bertarung denganku? Ucap King Sui menatap Song Lang dengan saksama. Song Lang melihat ekspresi King Sui dan tanpa sadar merasakan sedikit kecemasan di dadanya. Dia tahu bahwa keduanya akan bertarung sampai mati jika dia yakin tentang keputusan itu. Aku yakin. Dua kata itu dengan jelas menyatakan pendiriannya. Haha, itu akan menjadi pertunjukan yang bagus. Pertarungan yang bagus akan segera dimulai. Ucap seseorang berteriak segera setelah Song Lang menjawab. Kalahkan Stardust Hall 1 lawan 1 sampai mati, King Sui, kami mendukungmu. Siapa si bodoh sombong itu, yang datang ke Star Moon Hall bertindak arogan, menindas kita Star Moon Hall. King Sui, pukul dia sampai parah, sampai ibunya bahkan tidak bisa mengenalinya. Orang-orang di sekitarnya menyebar secara otomatis seiring dengan bertambahnya jumlah orang. Lagi pula lawannya berasal dari Stardust Hall, dan yang terpenting ini dianggap sebagai pertempuran antara Star Moon Hall dan Stardust Hall. Juga, banyak penonton berasal dari Stardust Hall. Senior Song, Anda bisa melakukannya, pukul dia sampai mati. Biarlah mereka tidak mampu menjadi laki-laki, teriak seorang pria yang mengenakan pakaian Stardust Hall. Sialan, saudara-saudara mari kita pukul dia. Beraninya dia begitu kejam di Star Moon Hall, merampas wanita kita dan memarahi kita. Pukul dia. Teriakan itu berantakan di sekitar mereka. King Sui perlahan menyentakkan pedang biduk. Dia merasa bahwa pedang biduk, meskipun tidak terkait dengan atribut tambahan apapun, dapat menekan cambuk haus darah guntur. Mungkin karena King Sui telah mengeluarkan senjatanya, kerumunan itu terdiam dengan cepat. King Sui berpikir itu canggung bagi Song Lang untuk memegang cambuk. Seorang pria dewasa yang menggunakan senjata ini terlihat canggung, tetapi melihat tali sepanjang 3 meter, King Sui tahu itu dimaksudkan untuk melengkapi tebasan guntur surgawi. Guntur kembar adalah efek yang menakjubkan. Song Lang mengambil langkah ke depan sambil mengayunkan cambuknya, seperti seekor ular cepat yang bergerak bersamaan dengan gemuruh guntur. Udara gunung yang tak tergoyahkan melonjak melalui King Sui. Tidak ada pilihan lain saat menghadapi senjata berduri ini. Sulit untuk mengetahui apakah akan memblokirnya atau tidak. Sebuah pedang terbang menusuk menuju bagian 7 inci dari cambuk. Sial! Suara yang tajam dan jernih terdengar, guntur meraung, dan kekuatan misterius muncul melalui senjata. King Sui khawatir, dan mencabut pedangnya dengan cepat. Tidak ada yang bisa menghentikan Song Lang begitu dia berada di atas angin. Cambuk lain datang menebas, kali ini dengan kehadiran yang lebih besar. Itu seperti naga legendaris di laut, mengejang ke arah leher King Sui. King Sui tidak berharap lawannya mahir dalam menggunakan cambuk. Dia mengubah teknik pedangnya, udara yang mengalir melalui tubuhnya tiba-tiba menjadi raungan harimau yang terdengar jelas di tengah gemuruh guntur lawan. Langit dan bumi di sekitarnya benar-benar tertahan. King Sui tetap berdiri, seperti harimau raksasa yang menjaga gunung dan mengintegrasikan gunung besar di bawah kakinya. Gunung yang tak tergoyahkan. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak menuju Song Lang, dan King Sui secara bersamaan mengeksekusi salah satu teknik seni pedang istana surgawi, yang telah dia pelajari baru-baru ini. Membelah gunung dengan satu pedang. Jurus pedang ini memimpin lingkaran cahaya dan langsung memblokir cambuk seperti naga itu. Wush, duar-duar, benturan besar terdengar. King Sui tidak bergerak di bawah efek teknik gunung tak tergoyahkan, sementara Song Lang dipaksa mundur 3 langkah, dan nyaris tidak berhasil menghentikan dirinya sendiri. Bahkan murid dari Star Moon Hall dan Stardust Hall yang berdiri di sekitar didorong mundur sejauh 3 meter. Semua orang menyaksikan perubahan di medan pertempuran dengan saksama. Song Lang didorong kembali oleh King Sui. King Sui perkasa, haha, sekarang Stardust Hall tidak bisa menjadi pria sombong, teriak seseorang setelah melihat Song Lang dipaksa mundur. Senior Song, kalahkan dia, Anda tidak bisa kalah.
Orang-orang dari Starday Hall menjadi cemas. Wajah Song Lang berkeringat, tapi matanya tetap teguh. Dia sekarang sedikit menyesal, karena dia pasti akan menimbulkan kemarahan publik atas kekalahan ini, dan ada kilatan niat membunuh di matanya. King Sui memperhatikan niat membunuh yang melintas di matanya dan simpul ketat muncul di dadanya. King Sui memfokuskan semua energinya, dan menyebarkan perasaan spiritualnya. Energi Song Lang tiba-tiba melonjak, dan cambuk haus darah guntur di tangannya berubah merah darah saat dia menerjang dengan langkah maju yang sangat cepat. "Mati!" teriaknya. Dengan teriakan yang membosankan, cambuk haus darah guntur yang menjadi setebal lengan bayi menyerang King Sui. Cambuk merah darah tampak seperti naga melingkar saat itu mengisi di tengah-tengah gumpalan retakan yang memekakkan telinga. Alis King Sui merajut dan memegang erat pedang biduknya. Menyalurkan kekuatannya ke puncak, dia meledak ke depan dengan lolongan yang hebat. Pedang gelombang ketiga. Pedang biduk King Sui terbang menuju kepala naga. Wus! Duar-duar. Dua ledakan berturut-turut bisa terdengar, dan cambuk haus darah guntur Song Lang dipukuli kembali ke bentuk aslinya, terkulai, sementara pedang biduk King Sui terus menyerang ke arah Song Lang. Begitu pedang biduk menyentuh Song Lang, King Sui melihat senyum kejam merayap di wajah Song Lang, dan bahkan ada kesombongan dalam senyuman itu. King Sui mendeteksi ada sesuatu yang salah, tetapi pada saat itu, cambuk Song Lang berubah menjadi merah darah lagi, dan menyerang dengan lebih ganas. Pedang King Sui sudah menusuk lingkaran cahaya-cahaya, tetapi tidak dapat menembus apapun yang terjadi. Sial! Kenapa aku lupa tentang perlindungan keilahian? King Sui mundur dengan tergesa-gesa, tetapi sudah terlambat. Cambuk seperti ular itu melaju ke arah kepala King Sui. Pada saat paling kritis ini, King Sui menjadi tenang, dan dengan satu telapak tangan belakang. Pertahanan terkuat di Tai Chi Fist. Tinju Tai Chi yang telah mencapai kekuatan alam tersembunyi, di bawah pengaruh teknik penguatan kuno dan kekuatan banteng hingar-bingar, menciptakan pancaran cahaya keemasan di sekitar King Sui, diikuti dengan kemunculan banteng yang sangat besar. Saat itu juga, cambuk menyerang cahaya berbentuk banteng besar. Hati King Sui benar-benar merupakan bagian dari gerakan Tai Chi. Perasaan yang luar biasa. Pada saat itu, King Sui sekali lagi merasa seolah-olah seluruh tubuhnya, bahkan jiwanya, menerima semacam pembersihan. Meskipun kemampuannya tidak ditingkatkan, tapi jauh lebih padat. Itu adalah perasaan seseorang yang dengan bebas tanpa ragu-ragu. Jalan alam. King Sui membuka matanya, dan merasakan seolah-olah dia kembali 100 tahun yang lalu dalam sekejap, tetapi wataknya bergeser, dan keabadiannya seperti gunung menjadi lebih sulit dipahami daripada sebelumnya. Ini adalah peningkatan kondisi mental, juga bagian tersulit untuk ditingkatkan dalam seni bela diri. Song Lang sekarang khawatir. Perlindungan keilahian, teknik keterampilannya tidak berpengaruh. Dia yakin bahwa King Sui tidak menggunakan perlindungan keilahian, namun dia dapat mencapai efek yang sama melalui gerakan yang berbeda. Dan cahaya banteng yang agung itu. King Sui tidak membayangkan bahwa tinju Tai Chi-nya bisa mencapai tingkat yang begitu kuat, terutama sekarang setelah perubahan juga terjadi dalam kekuatan bantengnya. Dia masih hanya bisa meningkatkan 30% dari kekuatan dan kehadirannya, tapi sekarang, dia bisa memunculkan pertahanan banteng yang sangat besar. Tidak ada yang tahu apa yang Song Lang pikirkan. Dia menerjang ke arah King Sui dengan tebasan dari cambuk seperti jentikan dari ekor naga. Teknik ini lebih unggul dari yang sebelumnya, tetapi lebih jahat dan rumit. King Sui tidak merasa terancam sama sekali saat ini. Perasaan indah ini mungkin ada hubungannya dengan peningkatan kondisi pikirannya saat ini. Dia secara alami melangkah mundur, dan dalam sekejap, bergegas maju dengan kecepatan cahaya dalam gerakan alami. Wus! Duar-duar. Dengan waktu yang tepat, dia menghindari cambuk panjang lawan saat dia melangkah mundur. Pada saat lawan menggunakan cambuknya untuk menyerang, dia menggunakan langkah klutmis untuk menghindari bahaya. Tanpa diduga, teknik ini lebih cepat dari sebelumnya, seolah-olah dia baru saja berjalan melalui jalan pintas.
Song Lang berdiri di sana dengan hampa. Dia tahu pada saat itu bahwa ada celah besar di antara mereka berdua. Saat Song Lang menatap kosong pada pukulan tumpul dari pedang, dia tahu bahwa ini adalah pukulan kematian terakhir. "Saudaraku, mohon ampun." Suara resonan terdengar. Saat King Sui mengingat niat membunuh dari mata Song Lang, dia ingin melumpuhkannya bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. King Sui tidak menyia-nyiakan tenaga dan mulai menancapkan pedangnya ke arah Song Lang. Untuk orang biasa, sepertinya sudah terlambat untuk menahan pedangnya agar tidak maju. Pada saat yang tepat ketika pedang King Sui hampir menyentuh daging Song Lang, pedang bayangan datang tepat pada waktunya untuk memblokir pedang King Sui. Traang! Benturan pedang itu berdentang. King Sui hanya bisa merasakan gelombang energi yang berasal dari pedang biduk. Dia tidak bisa menahan energinya, jadi dia mundur 3 langkah untuk menstabilkan dirinya sendiri. King Sui mengangkat kepalanya untuk menghadapi pria yang menyelamatkan Song Lang. Pria kekar berkulit gelap itu memiliki seikat janggut, alis tebal, dan mata besar, terutama sepasang mata berbinar yang menyerupai 2 batu permata hitam, bibir tebal, dan hidung besar. Tetapi pria ini memberi King Sui kesan sebagai pria yang murah hati dan bermartabat. "Anakku Lang, apa kau baik-baik saja?" ucap seorang pria kekar menghadapi Song Lang berwajah pucat saat dia berbicara. Song Lang menggelengkan kepalanya dengan depresi. Meski tidak mati, dia adalah pria yang selalu sombong dan kini merasa putus asa karena kehilangannya. Setidaknya tekanan yang dia miliki tidak akan hilang, dan dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya kemanapun dia pergi. Karena dia kalah dalam pertempuran di Starmoon Hall. "Anak muda, pertarungan sudah berakhir untuk saat ini. Kamu tampak mengagumkan. Atas nama keluarga Song, aku akan memberi kompensasi padamu," ucap pria kekar gelap itu tersenyum saat mengatakan itu, mengedipkan giginya seputih cahaya. King Sui berspekulasi bahwa pria itu memiliki kedudukan tinggi di keluarga Song berdasarkan bagaimana dia menyebut Song Lang sebagai anak laki-laki. Kalau tidak, pria kekar ini bahkan tidak berani memberikan kompensasi atas nama keluarga Song. Karena tidak ingin berurusan dengan pria itu, King Sui memutuskan untuk mengampuni Song Lang. King Sui juga mulai merasakan beberapa tokoh kuat di sekitar daerah itu. "Kakak ketiga Hei, kenapa kamu menindas orang-orangku di Starmoon Hall?" ucap suara yang akrab terdengar di seberang aula. King Sui tersenyum, dia memanggil Fei Wuji yang tiba-tiba muncul di sampingnya, pria yang dia hormati, paman bela diri. "Kakak Wuji, ini kesalahpahaman, itu semua hanya kesalahpahaman. Anak-anak pasti akan bertengkar. Kali ini salah anakku, Lang. Aku sudah meminta kompensasi atas nama keluarga Song. Aku pasti akan menebus kesalahannya atas sini," ucap pria yang dikenal sebagai kakak ketiga Hei berkata dengan lugas. Dia memiliki senyum dan ekspresi yang sederhana dan lembut. "Haha, bagus, jika aku tidak mengingat keluarga Song, maka aku akan mempermalukan seluruh keluarga Song," ucap Fei Wuji tersenyum. Wajah Song Lang tampak pucat. "Ayo kembali dan bicara," ucap kakak ketiga Hei sambil mempertahankan senyumnya yang sederhana. Saat itu, sorak-sorai Starmoon Hall menggema di lapangan umum, terutama sorakan dari penonton pria. Mereka mulai mengelilingi King Sui, tetapi mundur saat King Sui mengerutkan kening. "King Sui, pergilah ke tempat tuan tua, kedua gadis itu juga ada di sana." Liu Li terus mengomel bahwa kamu tidak melihatnya selama lebih dari sebulan, ucap Fei Wuji tersenyum ramah. King Sui mengangguk, "Baik paman, aku akan pergi bersamamu." Fei Wuji selalu merasa terkesan setiap kali melihat King Sui. Anak muda ini meningkat terlalu cepat. Beberapa waktu yang lalu, dia masih meratapi aura gunung tak bergerak di tubuh King Sui, karena aura Fei Wuji tidak bermartabat seperti King Sui. Kehidupan Fei Wuji memang tidak sempurna. Dia kekurangan beberapa hal, misalnya, kasih sayang dari anak-anak, ayah, ibu, gairah cinta. King Sui baru saja lolos dari kematian, dan telah melihat banyak hal. Keadaan pikiran dan persepsinya yang luar biasa,
dan penghargaannya memungkinkan King Sui untuk memahami aura gunung tak tergoyahkan yang intens secara kebetulan. Tepat sebelum 2 bulan berlalu, Fei Wuji memperhatikan aura di tubuh King Sui telah berubah lagi. Perubahan itu seperti tambahan yang lebih kental namun sederhana pada fondasi gunung tak bergerak. King Sui menyadari bahwa dia telah menghabiskan 2 bulan waktunya untuk melatih keterampilannya. Ketika dia sampai di tempat Chang Wuya, kedua wanita itu berjalan keluar dengan gembira ketika mereka mendengar langkah kaki King Sui dan Fei Wuji. King Sui bisa merasakan perhatian, pikiran, dan perasaan tak dikenal lainnya dari mata cantik mereka yang berbintang. King Sui dengan canggung menyentuh hidungnya ketika dia melihat kepahitan tersembunyi di mata mereka. Huoyun Liuli berlari ke arahnya dan memeluk lehernya. Hehehe. Saat dia melihat betapa kaku King Sui berdiri di sana, Huoyun Liuli tertawa dengan khas, seolah-olah dengan menawan dan jahat. King Sui dengan ringan meletakkan lengannya di sekitar pinggang ramping Huoyun Liuli, lalu mengangkatnya dari tanah dan memutar beberapa putaran sebelum meletakkannya. Aroma manisnya yang halus menyelimuti dan tinggal di dalam hidungnya. King Sui bisa merasakan sensasi lembut dan indah dari pelukan saat dia diayunkan sesaat. King Sui sudah lama tidak mencicipi rasa wanita, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia dengan cepat melepaskan Huoyun Liuli. Pada saat itu, King Sui memperhatikan sedikit geli di antara matanya. Huoyun Liuli tertawa beberapa saat lagi dan mendorong King Sui ke arah Chang Hai Mingyue. Tenangkan saja tunanganmu sebelum dia diculik oleh orang lain. Liuli, omong kosong apa yang kamu bicarakan, balas Mingyue. Huoyun Liuli terkikik lihai saat dia berjalan langsung ke dalam rumah. King Sui mengerti bahwa Huoyun Liuli sedang berbicara tentang bagaimana Song Lang mencoba merayu Chang Hai Mingyue. Dia juga tidak tahu berapa lama dia diganggu oleh anak malang itu dalam waktu singkat ini. Haha, Yue, biarkan aku mendengarmu memanggilku suami. Lagi pula, kau tunanganku sekarang, ucap King Sui dengan lembut memeluk pinggang sutra Chang Hai Mingyue. King Sui merasa senang dengan perasaan luar biasa ini, seolah-olah dia mengambang dan tidak bisa berpegangan di tanah. Ini bukan pertama kalinya mereka berinteraksi di antara tubuh mereka. Mungkin dia pernah mencuri ciumannya sekali, tapi dia akan selalu merasa tersentuh dengan cara yang tak terlukiskan. Dia berjanji pada King Sui bahwa dia akan membiarkan dia memeluknya. King Sui, tolong jangan dengarkan omong kosong Liuli. Chang Hai Mingyue tidak berusaha menjauh dari pelukan King Sui, karena dia tidak akan memanfaatkannya meskipun dia memeluk pinggangnya. Tapi dia agak main-main dengan kata-katanya. Murid mana dari Stardust Hall yang kamu sukai? Ucap King Sui tersenyum bercanda. Pada saat ini, King Sui 3 bagian sopan, 3 bagian lembut, dan 3 bagian jahat, dan 1 bagian gigih. Chang Hai Mingyue melihat bahwa King Sui ada di sampingnya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak dapat melihat melalui dia dengan jelas, seolah-olah dia bahkan lebih asing dari sebelumnya. Namun, dia tidak menolak King Sui. Dia ingat hal-hal yang telah dilakukan King Sui untuknya, dan melihat King Sui sejenak. Mata gelapnya menatap King Sui tanpa berkedip. King Sui merasa tidak wajar dengan matanya yang tanpa batas menatapnya, jadi dia dengan ringan menepuk bahunya yang menonjol. Saat dia merasakan tepukan di bahunya yang halus dan lembut, Chang Hai Mingyue tersentak kembali dari kebingungannya dan berseru, wajahnya memerah karena malu. King Sui linglung dari matanya yang indah dan bulu matanya yang panjang dan rapi. Kecantikannya cukup untuk membuat King Sui bergetar. Ayo masuk. Tidak baik berada di sini seperti ini. Suasana ambigu berlangsung sejenak saat Chang Hai Mingyue berbicara dengan lembut. Dia tidak menjawab pertanyaan mengejek King Sui karena dia merasa tidak perlu membahas lebih lanjut tentang topik yang tidak masuk akal. King Sui tersenyum dan mengangguk sambil melepaskan pinggang sutra Chang Hai Mingyue. Dia kemudian berjalan di sampingnya ke ruang tamu. Ketika Chang Wuya melihat King Sui sekali lagi, dia menatap dengan keheranan yang jelas. Tapi King Sui sudah memberinya terlalu banyak kejutan, jadi Chang Wuya bisa menerima situasi meski terkejut.
Saat dia melihat King Sui dan Chang Hai Mingyue, Chang Wuya memiliki senyum puas karena keduanya berjalan berdampingan. "Maafkan aku tidak datang mengunjungi Tuan Tua untuk sementara waktu," ucap King Sui tersenyum ketika dia berbicara dengan Chang Wuya. "Haha, anak muda harus lebih fokus pada pelatihan, kau melakukannya dengan baik. Orang tua ini dapat merasakan bahwa kamu memiliki hati. Meskipun aku sudah tua sekarang, aku masih berpengalaman dengan beberapa hal. Jika kamu memiliki sesuatu yang mengganggumu, tolong bicarakan kepadaku, mungkin aku masih bisa membantumu, aku hanya punya kalian yang tersisa." Kata-kata Chang Wuya baik. King Sui bisa merasakan ketulusannya melalui kata-katanya. Tidak ada ketidakjujuran dalam suaranya. Yang terpenting, King Sui dapat merasakan betapa Chang Wuya ingin dia dan Chang Hai Mingyue berjalan melalui jalan setapak bersama, mungkin juga dengan Huoyun Liuli. "King Sui, alasanku ingin melihatmu adalah untuk membicarakan tentang klan Song," ucap Chang Wuya tersenyum lembut saat dia duduk di dekat meja kopi di sekitar semua orang. King Sui terkejut. Untuk dapat membuat lelaki tua itu memulai topik tentang keluarga tertentu, pasti keluarga yang kuat, setidaknya cukup kuat di Istana Surgawi. King Sui benar-benar siap untuk mendengarkan. "Kamu tidak perlu khawatir, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan membantu kalian, selama tidak mengambil nyawa, aku akan membantu. Apapun itu, aku akan melindungi hidupmu. Terlebih lagi, ini hanyalah pertukaran normal di antara murid," ucap Chang Wuya berkata ketika dia memperhatikan bagaimana King Sui bertindak sedikit gugup. King Sui merasa tenang kembali setelah mendengarkan kata-kata Chang Wuya. Dia merasa mendapat penyangga, seperti bersandar di pohon besar yang kokoh. Keluarga Song besar di Istana Surgawi, diturunkan dari generasi ke generasi, dan dianggap sebagai keluarga yang mengikuti era panjang Istana Surgawi. Dari awal sampai sekarang, ada sesepuh tertinggi yang tak terhitung jumlahnya yang hampir termasuk yang terkuat di Stardai Hall. Masih ada 3 penatua tertinggi di Stardai Hall, dari keluarga Song saat ini, 10 sesepuh lainnya, serta kepala murid, yang telah menghabiskan banyak upaya untuk memeliharanya, ucap Chang Wuya terkekeh. King Sui menemukan sesuatu dari pesan ini, tetapi tidak bisa menunjukkannya. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan berkata kepada Chang Wuya dengan kaget, "Tuan Tua mengatakan bahwa Stardai Hall sedang mempertimbangkan perubahan dari sekte warisan ke warisan bangsawan." Chang Wuya tetap diam dan hanya tersenyum pada King Sui, akhirnya mengangguk dengan senang hati. King Sui kemudian mengingat tindakannya yang tidak disengaja hari ini, dan bertanya-tanya apakah dia telah membuat keluarga Song merusak kapal untuk setengah sen senilai tar. King Sui memandang Chang Wuya dan menyadari bahwa Tuan Tua masih duduk di sana sambil tersenyum. "Kamu telah benar-benar menyinggung keluarga Song kali ini, oleh karena itu bahkan jika kamu meminta kami mengawasimu, kamu harus ingat untuk bertindak hati-hati setiap kali kamu keluar dari Istana Surgawi. Kamu mungkin merasa nyaman di Istana Surgawi karena tidak akan terjadi apa-apa, tetapi ingatlah untuk berhati-hati saat kamu tidak berada di Istana Surgawi," ucap Chang Wuya dengan serius dan berulang kali memperingatkan King Sui. Terima kasih, Tuan Tua." King Sui menjawab dengan tulus. Chang Wuya masih sama seperti biasanya, dan King Sui benar-benar berterima kasih atas pria tua yang baik hati di depannya ini. Berita tentang King Sui, murid dari Star Moon Hall, mengalahkan kepala murid dari Stardai Hall menyebar lebih cepat dari api. Dalam beberapa saat, seluruh Istana Surgawi telah mengetahui hal itu. Star Moon Hall sekarang dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan, setiap muridnya bergegas untuk menyebarkan berita. Sekarang lebih ramai daripada saat tahun baru, dan suasananya membuat orang merasa tidak nyaman jika dia tidak berbagi informasi dengan orang lain. Jadi, dalam beberapa saat, nama King Sui dan berita bahwa dia mengalahkan kepala murid dari Stardai Hall diketahui semua orang di Star Moon Hall. Dan Mimin geser ceritanya di tempat klan Song. Keluarga Song, ayah. Ini adalah pertama kalinya Song Lang merasa sangat malu, berdiri di depan ayahnya. Ayah Song Lang, Song Yuanzhan adalah pria paruh baya yang sama tajamnya tetapi dewasa,
dan jubah kuning dengan lapisan ungu memberinya martabat. Fitur wajah Song Lang sangat mirip dengan Song Yuanzhan. Song Lang seperti versi muda dari Song Yuanzhan. Pada saat ini, wajah Song Yuanzhan menjadi hijau kehitaman, dan bibirnya bergetar. Siapapun bisa melihat bahwa dia penuh amarah. Darahnya mendidih ketika dia menatap Song Lang. Plaak, bunyi tamparan. Song Lang menutupi wajahnya dan menatap ayahnya yang dihormati dengan tidak percaya. Ayah yang menyayanginya sejak masa mudanya, dan tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya, sebenarnya menamparnya hari ini. Saat ini, dia merasa ada sesuatu yang hancur. Pandangannya terhadap ayahnya juga menjadi aneh, dan yang mengejutkan, dia menyadari bahwa sedikit kebencian perlahan-lahan muncul di dalam hatinya. Hal bodoh, menyia-nyiakan usahaku selama puluhan tahun. Kau benar-benar telah mengecewakanku. Menyelesaikan kalimat itu, postur tinggi dan lurus Song Yuanzhan tampak sedikit membungkuk. Dia telah mempersiapkan keluarganya selama puluhan tahun, tidak termasuk 3 sesepuh tertinggi dan 10 sesepuh yang sudah hadir. Dia juga memiliki orang-orangnya di aula lain. Dia hanya berharap putranya mendapatkan posisi penguasa istana, mempromosikan bangsanya sendiri, dan melarang orang lain, yang pada akhirnya memberikan kendali kepada keluarga Song atas Stardust Hall. Tetapi sekarang, posisi ketua murid dari putranya telah hancur. Orang tua dari keluarga lain pasti akan menggunakan ini untuk membuat keributan besar. Tidak hanya itu, reputasi keluarga Song juga rusak secara signifikan ketika keluarga yang tadinya kuat dikalahkan oleh Star Moon Hall. Kakak, jangan salahkan Lang Er, kemampuan bajingan kecil itu jauh di atas Lang Er, ucap saudara ketiga kepada Song Yuanzhan. Kau tidak punya otak, kau sombong dan kurang ajar, karena kemampuan itu adalah hasil kerja obatku. Kau benar-benar berpikir kau jenius, hal bodoh. Kau bodoh sialan, kau menyebabkan keluarga kita roboh suatu saat. Song Yuanzhan semakin marah saat dia memarahi. Song Lang menundukkan kepalanya. Dia belum pernah dimarahi sebelumnya, dan sekarang ada gelombang kebencian di matanya saat dia perlahan mundur. Dia tidak bisa menerima ledakan mendadak ayahnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut keperakan, berpakaian putih masuk. Dia bertubuh sedang dan tidak memiliki janggut, tetapi ciri yang paling mencolok dari mulutnya adalah bibirnya sangat tipis. Paman ketiga, kamu di sini. Apa kabar? Song Yuanzhan melihat lelaki tua itu dan dengan cepat maju untuk menyapa. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tampak menghina saat dia tersenyum dengan bibir tipisnya itu. Dia kemudian memandang Song Yuanzhan dan berkata, gelar murid utama Lang Er telah diambil, dan murid utama berikutnya hanya memiliki satu syarat untuk dipenuhi. Ucap suara lelaki tua itu sedikit melengking dan sangat aneh, tapi Song Yuanzhan dan He San tetap tidak berubah, seolah-olah mereka sudah terbiasa. Singkirkan bajingan kecil dari Star Moon Hall. Song Yuanzhan terdiam. Secara bersamaan di Stardust Hall, ada pembicaraan dan emosi. Banyak yang mengutuk ketidakmampuan, dan ketidakmampuan Song Lang, bahwa dia sebenarnya dihancurkan oleh orang-orang dari Star Moon Hall. Sementara beberapa kesakitan, yang lainnya bersukacita. Dan Mimin beralih ke klan Feng. Keluarga Feng memiliki perhatian yang berbeda dari keluarga Song. Anggota inti keluarga sekarang berkumpul di aula utama, banyak dari mereka adalah anggota lansia dengan garis rambut putih. Duduk di kursi utama adalah seorang laki-laki tua berperawakan sedang, berbadan tegap. Setengah rambut putih kepalanya membuatnya tampak terkoordinasi dengan lingkungannya. Sepasang mata yang cerah, sipit, dan panjang memandangi sekelompok orang yang duduk dengan rapi di bawah, dan senyum samar di wajahnya memberi kesan bahwa dia kuat dan cepat dalam pekerjaannya. Kepala keluarga Song merebutnya waktu dulu, sekarang saatnya untuk keluarga Feng, ucap seorang pria tua yang sama berdiri dan berkata kepada kepala keluarga Feng di kursi utama. Elder Luo benar, kepala keluarga. Kami telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun dan gelar murid utama merupakan langkah penting bagi kami.
Itu adalah batu loncatan yang kuat untuk serangan dan pertahanan, ucap komentar seorang pemuda berbudi luhur sambil berdiri. Segalanya mungkin tidak berjalan mulus. Pada saat yang sama, seorang wanita dewasa yang glamor di sebelah kirinya berdiri dan berbicara. Usia wanita itu tidak dapat dibedakan, dan suaranya, meskipun indah, menceritakan pengalaman hidupnya. Dia juga memiliki sepasang mata yang bersinar dengan kebijaksanaan di wajahnya yang menakjubkan, dan tubuh langsing tapi penuh yang menopang pakaiannya. Dadanya bergetar lembut saat dia berbicara. Garis dari pinggang hingga pinggulnya seperti sebuah karya alam, memunculkan kepenuhan pinggulnya, sementara kakinya yang ramping lurus dan proporsional, memberikan kesan elegan. Saat wanita itu menyelesaikan kalimatnya, banyak yang menatapnya. Di antara mereka yang melihat, banyak dari penampilan mereka yang cabul dan jahat. Dia adalah wanita yang sepenuhnya dewasa. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan tatapan mereka, dan hanya menatap lurus ke arah kepala keluarga. Tetua Yun, lanjutkan. Kepala keluarga Feng tersenyum percaya diri. Tuan Istana, jika boleh kubilang, penarikan gelar murid utama dari keluarga Song adalah kesempatan bagi kita. Namun, itu sama bagi orang lain, meskipun itu tidak penting. Mata bijak wanita itu tertuju pada penguasa istana, dan ekspresi matanya tidak bisa ditembus. Kamu sedang membicarakan tentang penguasa istana Starmoon, kepala keluarga Feng menjawab dengan lembut. Iya, istana Tuan sudah mengetahui keputusan keluarga Song, tetapi tidak ada bukti atau alasan untuk mencegahnya. Dia memiliki waktu terbatas, tetapi dia tidak berniat membawa beban ini untuk ditunjukkan kepada leluhurnya, oleh karena itu dia pasti akan menemukan cara untuk menghentikannya terjadi. Mata cerah wanita itu menatap langsung ke kepala keluarga. Banyak pria menatap matanya dengan penuh semangat, bahkan sekelompok pria tua mencuri pandang padanya.